Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang kali ini sudah masuk ke dalam kitab 2 Korintus. Kita akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini merupakan salam dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ucapan salam ini, Rasul Paulus menegaskan kerasulannya dan juga dua-duanya atau harapannya kepada orang-orang percaya di Korintus. Dikatakan di sana bahwa dia berdoa bagi mereka supaya mereka penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ayat pertama daripada pembacaan ini, Paulus menegaskan tentang kerasulannya. Mengapa Paulus harus menegaskan tentang kerasulannya? Di situ dikatakan bahwa karena memang pada saat itu banyak orang, atau mungkin ada beberapa orang di antara orang Korintus yang pada saat itu sudah terpengaruh dengan beberapa pengajar palsu. Para pengajar ini mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan pengajaran-pengajaran mereka kemudian ditentang oleh Rasul Paulus. Dan akhirnya para pengajar ini pun kemudian balik menyerang Rasul Paulus, dan mereka mulai mempertanyakan kerasulan dari Rasul Paulus. Karena itu, Rasul Paulus kemudian mulai menegaskan tentang kerasulannya. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, kita mungkin terkesan bahwa Rasul Paulus sedang membela diri atau mempertahankan posisinya. Ya. Tapi kalau kita melihat dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya kenapa Rasul Paulus harus menegaskan kerasulannya. Karena penolakan terhadap kerasulan Paulus, itu berarti bahwa mereka harus menolak ajaran-ajaran Paulus. Dan kalau mereka menolak ajaran-ajaran Paulus, maka itu bisa membuat saja mereka menerima ajaran-ajaran dari pengajar-pengajar palsu itu, dan akan menyesatkan mereka. Sehingga penolakan terhadap kerasulan Paulus itu bukan hanya berakibat kepada penolakan kepada diri Paulus itu sendiri, tapi juga bisa berakhir pada penolakan terhadap firman Tuhan, dan dapat juga berakibat fatal karena juga bisa berakibat kepada penolakan terhadap keselamatan, dan mereka bisa disesatkan oleh karena penolakan-penolakan itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian berusaha untuk meneguhkan kembali kerasulannya. Dia berkata bahwa dia adalah rasul oleh karena kehendak Allah. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali sebagai orang Kristen kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, di mana kebaikan-kebaikan kita disalahpahami. Namun hendaklah sebagai orang Kristen, kesalahpahaman tentang apa yang kita lakukan, khususnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu tidak membuat kita menjadi orang yang putus asa. Sama seperti Rasul Paulus tidak serta-merta dia langsung kemudian menyerah dan dia meninggalkan orang Korintus dan membiarkan mereka dikuasai oleh pengajar-pengajar palsu. Tapi karena kasihnya kepada jemaat Korintus, dia berusaha untuk meneguhkan kembali kerasulannya, supaya pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar, itu bisa diajarkan kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus melakukan pengajaran itu dengan sangat tulus. Demikian pula kita, hendaklah kita pun melakukan pengajaran-pengajaran kita, melakukan kebaikan-kebaikan kita dengan ketulusan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang yang kita layani atau orang yang menjadi sasaran dari perbuatan baik kita. Saudara, biarlah kebaikan kita tidak dapat dihentikan atau tidak dihentikan oleh kejahatan orang lain terhadap kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi situasi di mana kebaikan saudara sedang disalahpahami oleh orang lain? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, agar Bapa memberikan kepada kita kekuatan melalui Roh Kudus untuk tetap dapat melakukan perbuatan baik, tanpa harus terganggu dengan kejahatan atau fitnah orang-orang yang
tidak percaya. Saudara, marilah kita selalu berbuat baik kepada semua orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau menjaga kami, melindungi kami, khususnya dari istirahat malam sampai pagi hari ini. Kami percaya itu karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya Engkau menyertai kami dari pagi, siang sampai malam nanti Tuhan, biar semua yang kami kerjakan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.